Welcome to Miss Holly Channel. Jumpa lagi bersama saya di channel Miss Holly. Teman-teman, di sini dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal teknis bahasa Inggris yang bagian reading ya teman-teman. Harapannya semoga teman-teman lebih siap untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Di situ sudah ada teksnya. Agar kita mengerjakannya lebih cepat, kita membaca teksnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di situ soalnya adalah, why did Sumanta Putra disguise himself to be an egg? Kenapa Samantha mengubah atau menyamar dirinya menjadi telur? Nah, teman-teman, kemudian setelah kita baca soalnya, langsung saja kita cari di dalam teks. Di situ ada disguise himself to be an egg. Kita cari di dalam teksnya. Once upon a time, a prince from the moon named Sumantapura was amazed by the earth. He descended to the earth and landed on an old woman's farm. His presence made the chicken crow. He heard a person approaching the farm, so he disguised himself as an egg. Nah, teman-teman di sini kita sudah ketemu kata kuncinya. Di sini ada disguise himself as an egg ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah di sekitar sini. Nah, di sini he heard a person approaching the farm, so he disguised himself as an egg. Dia mendengar seseorang mendekati itu ya teman-teman, the farm, mendekati peternakan tersebut. Kemudian dia menyamar menjadi menjadi sebuah telur ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita cari di dalam option yang ada di soal nomor 1 tersebut. Yang pertama adalah he wanted to be an egg. Dia ingin menjadi telur. Ini salah ya teman-teman, tidak sesuai dengan teks tersebut. Kemudian yang B adalah he heard a person approaching the farm. Nah, ini adalah jawaban yang sesuai dengan teks tersebut. Di sini jawabannya adalah he heard a person approaching the farm. Dia mendengar seseorang mendekati peternakan tersebut, jadi dia menyamar menjadi seekor telur, menjadi sebuah telur agar tidak ketahuan ya teman-teman. Berarti untuk soal yang nomor 1 ini yang betul adalah yang B. Kemudian kita baca dulu agar lebih jelas. Yang C adalah he would surprise the old woman. Dia akan mengejutkan wanita tua itu. Kemudian ini salah ya teman-teman. Bukan itu tujuannya, karena mereka belum kenal sebelumnya. Terus yang D adalah he is cursed by a witch. Dia dikutuk oleh penyihir. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi untuk nomor 1, jawaban yang paling betul adalah option yang B. Hal yang kedua, what would happen if Sumantapura didn't eat the betel leaves? Apa yang akan terjadi jika Sumantapura tidak memakan daun sirih itu? Nah, teman-teman, langsung saja kita cari di dalam teksnya, karena ditanyakan di situ adalah isi dari teks tersebut, yaitu tentang Sumantapura yang memakan daun tersebut ya teman-teman, memakan daun sirihnya. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Once upon a time, a prince from the moon named Sumantapura was amazed by the earth. He descended to the earth and landed on an old woman's farm. His presence made the chicken crow. He heard a person approaching the farm, so he disguised himself as an egg. An old woman arrived at the farm and was shocked, seeing a big egg. She took the egg and brought it home. Then she went to the field to cultivate her land. In the afternoon, she returned home and would have lunch. She was shocked because a person had eaten her meals. She couldn't find anyone in her house. It also happened on the following day.
She was curious about who had eaten her meals. One morning, the old woman prepared meals bitter leaves to trap the person. Nah, teman-teman di sini sudah mulai kita ketemu jawabannya. Di situ ada the bitter leaves. Kemudian, when she left her house, Sumantapura came out of the egg. Then he ate the meals and bitter leaves. He never ate bitter leaves before, so he passed out. In the afternoon, the old woman returned home and found Sumantapura lying on the floor. "Wake up, young man! Who are you?" asked the old woman. Kemudian di situ dijelaskan, "I'm sorry, Mom, I have eaten your meals. I'm Sumantapura. I'm the prince of the moon," said Sumantapura. Nah, teman-teman, di sini kita sudah ketemu jawabannya, yaitu di paragraf 3, 4, dan juga 5. Di situ di paragraf ketiga yang memiliki arti suatu pagi seorang wanita tua menyiapkan makanan daun sirih untuk menjebak orang itu. Orang itu yang dimaksud adalah Sumantapura ya, teman-teman. Karena dia penasaran si perempuan itu, karena makanannya selalu habis sebelum dia memakannya. Kemudian dia meninggalkan rumahnya, dan akhirnya Sumantapura pun keluar dari telur, kemudian dia makan makanan tersebut dan daun sirihnya. Dia tidak pernah memakan daun sirih sebelumnya, jadi dia pingsan. Pass out di situ berarti pingsan ya, teman-teman. Kemudian sore harinya, ketika wanita tua itu kembali ke rumah, dia menemukan Sumantapura tergeletak di lantai. Kemudian dia membangunkan Sumantapura. "Bangun anak muda, siapa kamu?" Tanyanya pada Sumantapura. Kemudian Sumantapura meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi di situ kalau pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika Sumantapura tidak memakan daun sirih tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika dia tidak memakannya, maka dia tidak akan ketahuan oleh si wanita tua itu, dia tidak akan pingsan dan identitasnya juga tidak akan terungkap ya teman-teman, karena yang diketahui wanita tua itu, Sumantapura itu adalah sebuah telur yang dia bawa dari peternakannya. Kemudian kita baca dulu untuk optionnya. Di situ option yang A, his identity would not be exposed. Identitasnya tidak akan terungkap. Ini bisa jadi ya teman-teman. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk yang B, he would be a prince. Dia akan menjadi seorang pangeran. Ini salah, karena memang dia itu sudah pangeran. Kemudian turun ke bumi, dia itu pangeran bulan yang turun ke bumi ya teman-teman. Kemudian option yang C adalah the old woman would know his identity. Wanita tua itu akan mengetahui identitasnya ya teman-teman. Kalau wanita tua itu akan mengetahui identitasnya itu setelah dia makan the bitter leaves atau daun sirihnya. Tetapi yang di situ yang ditanyakan adalah jika dia tidak memakan ya teman-teman. Kalau dia tidak makan, otomatis wanita tua itu tidak tahu ya teman-teman, tidak tahu identitasnya. Berarti ini salah. Kemudian untuk yang D, Sumantapura would pass out. Sumantapura akan pingsan. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Karena kalau dia tidak makan daun sirih tersebut, dia tidak akan pingsan. Dia pingsan karena memakan daun sirih tersebut. Jadi untuk nomor 2 ini, option yang paling betul adalah yang A ya teman-teman. Selanjutnya, soal yang ketiga. Who accepted Laonco-Oncolu to be her husband? Di situ yang ditanyakan adalah siapa yang menerima Laonco-Oncolu menjadi suaminya. Nah, teman-teman, Laonco-Oncolu itu adalah Samansapura ya, teman-teman. Di situ tadi sudah kita baca sampai paragraf 4 ya, teman-teman, tentang si
wanita tua itu yang menjebak Samantapura, kemudian Samantapura mengaku, dan akhirnya si wanita tua itu memberi nama si Samantapura itu menjadi Laonco-Laoncolo, yang artinya adalah sebuah telur. Kemudian teman-teman langsung saja kita cari yang selanjutnya di situ di paragraf ke-6 ya teman-teman, karena tadi kita sudah baca di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Ini teksnya masih sama. Langsung saja kita baca yang paragraf ke-6 karena tadi pas kita baca itu tidak ada ya teman-teman yang membahas tentang suami atau melamar. Langsung saja kita baca untuk paragraf yang ke-6. Di situ ada Laonco-Ontolo helped the old woman cultivate the land and feed the chicken. He also turned her house onto a good one using his power. Kemudian di paragraf ke-7 di sini, days passed by and Laonco-Ontolo wanted to marry. He asked the old woman to propose one of the King Buton's princesses. The old woman met the king and proposed the first princess to Laonco-Ontolo, but the princess refused the proposal. Nah, di situ kita sudah mulai ketemu jawabannya. Di situ Laonco-Ontolo sudah mulai melamar ya teman-teman, melamar si princess yang pertama atau putri yang pertama tetapi ditolak. Kemudian kita lanjutkan, the old woman also proposed the second, third, fourth, and fifth princesses. They refused the proposal too because they thought that they would marry an egg. However, the sixth princess accepted the proposal. The old woman and Laonco-Ontolo were so happy. Nah, di situ disebutkan the sixth princess accepted the proposal. Di situ disebutkan bahwa putri yang keenam menerima lamarannya si Laonco-Ontolo ya teman-teman. Berarti di situ jawabannya adalah putri yang keenam. Kita cari. Di situ A adalah the first princess, putri yang pertama ini menolak ya teman-teman. Kemudian the third, the fifth juga menolak. Kemudian di situ jawaban option yang D adalah the sixth princess. Berarti jawaban yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. Karena di situ yang menerima lamarannya si Onto-Ontolo adalah putri yang ke-6. Jadi untuk nomor 3 jawaban yang paling betul adalah yang D. Soal yang keempat. What was the characteristic of the old woman? Di situ yang ditanyakan adalah sifat atau karakteristik dari wanita tua itu. Nah, teman-teman, tadi sudah kita baca teksnya meskipun tidak disebutkan di dalam teks sikap dari wanita tua tersebut, tetapi jika kita amati dengan seksama tadi ketika dia datang ke peternakan, kemudian dia mengambil telurnya, kemudian setelah itu dia membawa telurnya pulang, kemudian makanannya dicuri, setelah dicuri kemudian dia menjebaknya dan akhirnya tahu siapa yang mencuri telurnya, mencuri makanannya tersebut, kemudian akhirnya dia memaafkannya, si wanita tua itu memaafkan Sumantapura yang mencuri makanannya, kemudian dia mengajak tinggal Sumantapura bersamanya untuk mengelola ladang bersama, kemudian membantu memberi makan ayam dan sebagainya. Dan akhirnya dia itu si wanita tua itu melamar seorang gadis, seorang putri untuk Laontolo yaitu si Sumantapura tersebut. Kemudian akhirnya sampai Laonco-Ontolo menikah dan hidup bahagia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tentang karakteristik dari wanita tua tersebut ya teman-teman. Di situ kita cari dulu di option yang A. The old woman was a loving and kind person. Wanita tua itu merupakan orang yang penyayang dan baik hati. Ini betul ya teman-teman, karena memang wanita tua tersebut baik hati dan juga penyayang.
Kemudian untuk option yang kedua ada she was old and fussy, yaitu tua dan cerewet. Nah, di sini memang perempuan itu tua tetapi tidak cerewet ya teman-teman, dia justru baik hati. Mau menerima Sumantapura hingga melamarkan seorang putri untuk Sumantapura. Ini salah ya teman-teman. Kemudian yang C ada the old woman was stubborn. Wanita tua itu keras kepala. Ini salah ya teman-teman, karena di situ dari teks tersebut tidak menunjukkan sifat keras kepala sama sekali dari wanita tua tersebut. Kemudian untuk option yang D, option yang terakhir, she was greedy, dia rakus. Ini juga salah karena dia bukan merupakan orang yang rakus. Oke, untuk nomor 4, jawaban yang paling betul adalah yang A ya teman-teman. Soal yang kelima, sekaligus soal yang terakhir ya teman-teman. Di situ yang ditanyakan adalah what can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Nah teman-teman, karena di situ tidak disebutkan di dalam teksnya, tetapi kita bisa menganalisanya apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang sudah kita baca. Kita baca optionnya terlebih dahulu. Di situ ada don't judge people by the cover, yang artinya adalah jangan menilai orang dari sampulnya, atau memiliki makna jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Ini betul ya teman-teman, karena di situ tadi kelima putri tersebut tidak mau menerima La Onto-Ontolo atau Sumantapura karena mengira bahwa Sumantapura adalah sebuah telur, hanya sebuah telur. Kemudian ya putri yang keenam menerima Sumantapura dan akhirnya telurnya tersebut pecah dan menjadi seorang laki-laki yang ganteng, dan akhirnya si kelima putri tersebut juga ikut terkesima. Jadi ini bisa diartikan jangan hanya menilai orang dari penampilan luarnya saja. Berarti ini betul ya teman-teman, saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk option yang B di situ ada old is gold, yang artinya adalah sesuatu yang lama itu berarti. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang telah terjadi akan menjadi pelajaran untuk hidup kita. Ini juga betul, tetapi lebih cenderung ke yang A ya teman-teman. Lebih cenderung ke A karena di situ sudah jelas mereka menilai seseorang dari fisiknya saja. Kemudian yang C adalah a merry heart makes a long life. Hati yang gembira membuat umur panjang. Maksudnya adalah jika kita berbahagia, kemudian kita berpikir positif, maka akan berdampak baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang D adalah discretion is the better part of valor. Kebijaksanaan adalah keberanian yang lebih baik. Di situ maksudnya adalah orang yang memiliki sikap berhati-hati lebih baik daripada orang yang hanya bermain berani saja. Jadi lebih baik kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tidak hanya modal berani saja. Oke teman-teman, berarti ini di sini yang meskipun yang B itu mendekati old is gold, sesuatu yang terjadi akan menjadi pelajaran hidup. Memang itu menjadi pelajaran hidup karena mereka hanya menilai seseorang dari fisiknya saja, kemudian akhirnya mereka menyesal. Tetapi di situ yang paling jelas adalah jangan menilai orang dari fisiknya saja ya teman-teman, karena di situ disebutkan bahwa si kelima putri tersebut menilai si Sumantapura itu hanya sebagai sebuah telur. Oke teman-teman, berarti untuk yang nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah yang A. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Dukung terus channel ini agar saya lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. See you for the next video. Bye.